A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para pengasuh Yayasan Nurul Hayat yang sangat saya hormati, saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu keluarga besar Nurul Hayat yang selamanya diberkahi. Pada pagi hari ini kita akan ngaji tentang memakmurkan masjid. Nah, yang kebetulan HP-nya ada Qur'annya, diklik surat At-Taubah ayat 108. Surat At-Taubah ayat 108. Soalnya HP itu ya ada Qur'annya, ada gambar habisnya. Tergantung mau delok kan komplit. Ibaratnya supermarket kan ya, mulai pensil sampai kondom ada semua. Nah, surat At-Taubah ayat 100. Ayat ini turun ketika Rasulullah, ini sebenarnya mulai ayat 107 ya, mulai ayat 107. Ketika Rasulullah pertama kali datang dari Mekah di desa namanya Kuba, yang dilakukan Rasulullah itu pertama kali adalah bangun masjid. Pertama kali. Jadi sebelum bangun perumahan, irigasi, pertanian, itu masjid Rasulullah. Ini barangkali pelajaran pertama buat panjenengan sebagai keluarga besar Nurul Hayat. Insya Allah senafaslah dengan Pondok Besar dan Mahasiswa Jihad Surabaya. Jadi masjid itu adalah modal pertama untuk merakit Islam, itu lewat masjid. Nah, cuma orang rampung masjid, yayasan Nurul Hayat, yayasan Al-Jihad, yayasan-yayasan yang lain, itu tidak mungkin semulus yang diharapkan. Saya yakin yang mulik ini juga ujiannya berat. Pondok saya itu dulu pernah mau dibakar orang. Saya itu nggak ngerti kalau mau dibakar itu. Tahunya itu yang diajak bakar itu ke rumah saya. Pagi-pagi habis subuh, bah atau satu setengah, kenapa makin lalu pondok ibadah dibakar? Loh, kok lu sampai kalau dijak? Dijak kok malah ini? Lo setuju? Oh ya, misalnya dia menjatuh dibakar. Oh ya wis, akan benar. Jadi betul hak itu mau dibakar. Ya, namanya perjuangan itu. Gini, ujian itu seringkali tidak logika, artinya tidak masuk akal. Ujian, sampai ini kan masih cewek cowok lagi, lutung-lutung SMS-an, moro-moro SMS penting, sebutannya mas, pulau bertujuh pulau. Nah, aduh, astagfirullah. Ya untung sih astagfirullah. Kalau nggak astagfirullah sih aku ya, aduh tak bacot temen aja.
Jadi ujian itu seringkali gak langsung ada. Makanya semua orang yang berjuang itu pasti menghadapi ujian. Rasulullah itu ketika membangun masjid namanya sampai sekarang masjidnya namanya Masjid Quba ini. Dan orang munafik kelompok Yahudi yang sakit hati karena kedatangan Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke Madinah juga bangun masjid. Nah, yang terkenal dengan sebutan Masjid Dirar. Nah, ini ayatnya ini. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsyaadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan di antara orang munafik ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana di kalangan orang Islam, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Jadi memang ada orang mendirikan masjid itu mergolorwati. Nah, ini hati-hati sampean dulu ayat ini kan alhamdulillah kalau saya mengatakan sudah menasional sekarang. Nurul Hayat ini sudah menasional, namanya kiainya Jakarta dimusuhinya oleh Nurul Hayat kabeh. Itu yang juru sate ini yang dari Arifin Ilham, yang gambari Habib Jawa itu Syekh Ali Jabir, nyekeli sate ini Nurul Hayat. Dan menasional. Jangan dikira sampai sukses itu ono kiai seneng kabeh, ono yayasan seneng kabeh, enggak semua. Ya nyakune iku sing Masya Allah. Beratnya orang berjuang. Loh, kalau yang membenci Nurul Hayat umpama Kristen karuan, mateni itu ganjaran. Nah, kalau sing musuh itu padha kiai ne, ayo kok. Digepuk malah astagfirullah. Mamanya loh, kan bingung nomor telepon ini. Dan sampai harus siap menghadapi itu semua. Semuanya harus siap. Karena kuliah yang dimas Nurul Hayat, wow, kuliah mau gendeng. Saya kalau gendeng itu pelangganan mas. Iya gendeng, nggak jawab gendeng itu kok laris. Daripada waras ngapain? Jadi semua orang berjuang, maaf ya jenengan, jilbaban syar'i. Ini jilbaban syar'i ini. Modelnya kayak putri saya yang mondok di Dagu dari Quran, pondoknya di Sumasuk Jakarta. Dan saya sudah hafal Quran sampai sekolah. Jilbabnya gini bodoh. Jangan dikira sama jilbabnya ini aman dari omongan orang. Ya ada. Hati-hati. Apa ini namanya itu? Ninja tua. Sampai harus tajam. Apa? Ayo, apa? Jangan ada kata jilbab. Ya, karena jilbab kan ada yang model inek ketek. Ya itu di kantor-kantor itu kan banyak pakai model inek ketek. Terus siapa itu? Tentang film itu inek terus Irawati apa terus Narkona kan. Nah, jadi semua orang yang punya niat baik selalu akan berhadapan dengan namanya ujian. Tidak terlepas Kanjeng. Nah, ketika Rasul mendirikan Masjid Quba, orang Yahudi mendirikan Masjid Dirar. Tujuannya untuk pecah belah, supaya orang-orang tidak semuanya berubah, tapi kalau perlu semuanya ikut ke Masjid Dirar. Wala ya'rifuna in aradna innal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah itu tahu itu semua dusta.
Makanya kita orang iman ini harus nopo ngapunten ya, masuk kiai itu ada sing kaiso nopo hati. Masuk kiai bendina ya khotbah Allah berfirman, Rasulullah bersabda, anti kali loro. Jadi mereka ini meneta itu wah ya khotbah koyo wong terkenal. Gak bohongan teman. Tapi kenyataannya dia itu sakit hati karena melihat suksesnya orang lain. Anak mulaya sukses, termasuk ngapunten ini. Di Surabaya ini kan ada 43 KPIH yang resmi. 43 KPIH resmi itu yang punya izin seperti Nurul Hayat. Nah, yang tak resmi yang nggak punya izin itu ada pasal 18, kelompok namanya. Nah, itu yang terbanyak 6 tahun itu kan jamaah saya, jamaah yang itu ya banyak ustaz memfitnah itu ya banyak. Saya itu tahunya dari jamaah itu sendiri. Pak Yai dulu pada beri Pak Yai hajinya di mau daftar orang kantor. Gitu Pak Yai. Kalau itu dia mau hotelnya jauh-jauh. Terus ngomong so, dia di KPI ya. Yang lain ngomong kalau ikut KPI saya pasti hotelnya dekat. Langsung yang lucu. Yang menentukan hotel itu bukan kiai, bukan KPI, tapi pemerintah. Sopo sih ngomong KPI bisa menentukan hotelnya dekat itu bocor. Saya tahu di situ. Iya, kiai ini mau berbujukan supaya KPI berlaku, ngeleng-ngeleng KPI lain. Sama sampean itu yang terkenal akikohnya ini, nggak semuanya punya nilai positif. Jangan akikoh di Nurul Hayat, soalnya udusnya kering-kering. Udusnya kering, sopo seman saat ini mesti mencret. Mulai itu gak usah heran. Maksud sekarang buahnya akikoh sari banyak. Bahkan saya dapat sebaran akikoh yang persis tuntunan Rasulullah. Itulah terus no liane gak persis kan ngono kabeh. Biasa itu bahasa Polowati. Saya bisa kaget. Makanya itu urusan masjid sama dengan urusan yayasan, dengan urusan yang lain. Maka pesannya Allah dalam ayat 108, la taqum fihi abadan, jangan pernah sholat di masjid yang didirikan untuk memecah belah umat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allah Akbar. Sampai kalau meneliti ayat ini banyak yang lakoni orang Islam sekarang, terutama di perumahan orang. Awalnya itu mendirikan masjid kebersamaan ada. Awalnya begitu masjid jadi, nah sing situ kengkel model NU, sing situ kengkel model Muhammadiyah. Itu nak gaya nopo ati mbo. Begitu yang kalah suara, masjid dikuasai A atau B, pasti kalau yang menguasai A, yang B mendirikan sendiri. Gak mau ayat ini. Kalau mendirikan masjid hanya karena sakit hati, gak akan pernah barokah. Gak akan pernah. Kecuali mendirikan masjid karena memang di situ sudah gak muat, gak tampung, baru mendirikan yang lain. Gak apa-apa. Seperti mendirikan madrasah itu. Di sini ada TPQ, di sini TPQ itu nak hati-hati ini. TPQ sana kok ada santri saya kok kurang. TPQ-nya kurang. Ono santri 5 meter kan. Sate loro mampu kan. Itu bisa loro hati. Makanya innamal a'malu. Allah itu
di masjid yang didirikan untuk memecah belah umat. Ussisa taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fihi. Masjid yang didirikan karena takwa yang awal yaitu Masjid Kuba itu jauh lebih baik. Masya Allah. Ini yang penting akhirnya fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu. Karena di dalam masjid yang Kuba itu untuk mensucikan hati. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Karena Allah itu cinta kepada orang yang suci. Yang dimaksud suci di sini itu suci hatinya. Gak iri, gak dengki, gak loro hati. Itu lakuannya orang Islam itu akeh. Masya Allah, Masya Allah. Makanya hati-hati kita ini kalau berjuang di dalam Islam, terutama jenengan kan santri. Suatu saat insya Allah akhirnya pulang ke kampung, ke desa, disuruh kampung masjid. Ini ayat ini dicekeli teman. Jangan pernah sakit hati dengan masjid yang lain, apalagi sampai menfitnah. Nah, itu berarti masih turunan yang munafik. Masih turunan itu diurut bangga itu ketemu Yahudi orang itu. Masya Allah. Nah sekarang baru masuk materi. Siapa yang harus memakmurkan masjid? Masih surat At-Taubah, dilihat ayat 17. Ayat berapa? 17. Maka lil musyrikina ayyamul masajidallah. Gak pantas dan tidak seharusnya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Karena dia sendiri bersaksi bahwa dirinya adalah orang kafir. Ulaika habitat a'maluhum. Jadi semua kebaikannya orang musyrik itu hilang. Misalnya ini keterangannya ayat ini. Kalau ada orang kafir ikut bangun masjid, nggak akan pernah diterima itu, tetap hilang musnah karena beda akidah. Cuma nah ini kalau modelnya Gus Dur, kalau ada non muslim belok-belok ya diterima. Kecedok percuma sampai lupa semen ini ojo. Kalau bahasanya Gus Dur itu dirangkul. Siapa tahu kan sudah mulai baik ya. Oh merah abang. Misalnya orang Cina, orang yang belum baik. Kayak ini kami orang mau minta semen ya. Boleh kayak banyak? Ya gak apa-apa. Siapa tahu hati yang sudah mulai tertarik dengan pesantren itu akhirnya mendapat tapi buat dia gak ada artinya. Dia kalau baca Quran gak usah didenok, baca Quran tambah gak diterima aja. Sebenarnya ya tinggi main modal, baca tinggi main lambi ya tetap baik. Cuma dia gak akan pernah mendapat apa-apa. Nah kita, saya misalnya, saya mungkin kayaknya pernah dijual beras kan? bukan apa itu, dan semen. Ada orang datang bawa satu pickup beras ke Cina. Selamat malam Pak. Iya malam. Ini ada anak yatim ya? Iya ada. Kami orang ini mau nyumbang beras. Iya gak apa-apa beras. Untuk siapa? Ya buat anak yatim Bapak. Ini pondok apa ini? Ya masuk pondok bambu. Ya pondok pesantren. Ini mahasiswa dan yatim.
Iya barangkali. Mana orangnya? Aku bro. Oh iya ini Bali tolong ini belas diturunkan ya. Ya tak terima beras itu masa anak-anak yatim makan. Tapi dia nggak akan pernah ada apa-apanya karena habitat amal terhapus. Tapi ya gak usah ngomongin. Oh tapi sepuluh ya kok sampai tetap lebih rokok. Orang kiai gimana? Masa saya baru belakang ngerokok suatu jam cuma sekali digunakan. Waktu itu saya gunakan kok tidak gunakan hitungannya apa Pak ya? Pertama tak gunakan dapat hidayah. Ya amin puji Tuhan. Menjadi Kristen bisa dokter untuk hidayah. Ya kan didapatnya bisa Tuhan ya Allah mau cinta ini hidayah ya Allah. Bismillah ya Allah. Sebenarnya gak usah tunggu ya Allah semoga diampuni karena yang berat. Ya gak nyambung. Menghabitat amalu terhapus. Wa finnari hum khalidun, dan mereka itu di neraka khalidun selamanya kecuali sebelum mati dia masuk Islam. Namanya husnul. Yang harus memakmurkan Islam itu siapa? Ini ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya orang yang harus memakmurkan masjid satu, man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat. Siapa? Ya sampean kan di Nurul Hayat ada masjid. Siapa yang harus memakmurkan? Ya sampean orang itu. Cuma terus terang orang Islam ini angin. Makanya sampean cari materi ini tepat. Orang Islam itu terus terang. Kalau urusan masjid itu masya Allah susah. Ramainya masjid itu hanya Jumat. Kalau 1 tahun sekali ya raweh itu mulai awal kok dah. Awal sampai 7 hari belum tak sampai coba. Tak milih rapat. Bagaimana yang tidak muat ini? Jadi kita prinsipnya kita beli kelasa saja. Belikan kelasa. Kalau sudah digelar itu seminggu nek ada loh. Ambil rapat mana? Bagaimana ini kelasanya kok nganggur? Jadi tak prinsipnya ya kita jual lagi. Jadi kita ambil kali berbulan kosong. Padahal yang harus memakmurkan masjid itu orang yang harus. Yang kedua, wa aqamas sholata. Ya mereka yang memang senang sholat. Sholat sendirian sama jamaah di masjid itu lain. Seterusnya ya sih. Kalau sholat sendirian itu rata-rata bisa. Yo ada 1-2 tapi rata-rata. Mesti lebih cepat dari jamaah. Bukan orang lain, aku diri sholat diri ya udah cepat. Tapi nanti imami makina bacaannya tartil itu memang ada. Malah kadang-kadang orang sedikit cepat teman. Loh, Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu nasi orang kan nggak kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mereka filmnya akhirnya mereka ditulis senang. Makanya nanti selalu bobok ya siapa makanya mari senang. Tapi kalau jamaah mesti rumah pasti ya memang lain lah. Kemudian yang kedua wa'atas zakat. Orang yang harus memakmurkan masjid itu orang yang senang bayar zakat, infak, sedekah. Kelemahannya sebagai orang Islam itu di sini.
Ono wong Islam itu kalau diminta sumbangan, wah, full terus. Cuma diajak ke masjid kayak alergi. Pak, kita masjid langsung laku. Tidak waktu pun diajak masjid panas, sehat. Tapi nak jadi sumbangan, masya Allah. Bos, gak mikir. Padahal yang harus memakmurkan masjid selain orang sholat, ya orang yang harus bayar harus itu. Makanya saya kalau punya dulur, punya nasabah atau punya rekanan perjuangan di Nuraya, mau show Roma, cuma kalau tidak sembahyang. Nah, sampai SMS, tolong pelajari surat At-Taubah dalam kurung 9 ayat 17-18. Pelajaran. Jadi orang yang harus memakmurkan masjid tidak cukup sholat dong, tapi termasuk orang yang zahid. Yang ketiga, walam yakhsha illallah, orang yang tidak pernah takut kecuali kepada ngapunten ya. Jenengan kalau jamaahnya terutama dua waktu isya sama subuh. Isya itu Rasulullah bersabda, kalau ada orang jamaah isya di masjid, seakan-akan dia sholat separuh malam. Berarti mulai dari maghrib sampai jam 12 separuh malam. Tapi kalau dia jamaah subuh, seakan-akan sholat sepanjang malam, mulai maghrib sampai subuh sholat. Kalau jamaah subuh, sampai coba bisa, sampai nggak usah boleh dia di sini dia lah kono. Pokok jamaah subuh, jamaah isya terus istiqomah. Ucapan sampai itu akan menggetarkan musuh. Ucapan sampai saya ini pernah kejadian ceramah di Gresik. Ada yang dari desa Gumeno, Gresik, ada Gumeno, desanya namanya Gumeno, kecamatannya Manyar kalau tidak salah. Itu dari jalan besar ke desa itu ada 3,4 kilo, lewat tambak kalau 15. Saya itu pernah ceramah undangan syukuran haji. Cuma saya ini kalau ceramah kan gak penting mikir ya. Maksudnya gak terlalu direncanakan, kecuali sampai kan jalur materi soal kita rencanakan. Nah, dari memakmurkan masjid, kalau enggak ya pokoknya mau muter ini tak ngomong. Waktu itu saya itu syukuran, judulnya itu syukuran haji, tapi yang saya ceramahkan itu perkara mendem. Begitu selesai ceramah, Sofi belajar sendiri yang ngomong, Pak Yai, pulau ngerti betul-betul dalam gede. Loh, mau kan dijemput ke kita gede. Waktu itu saya bawa mobil saya masih cair. Pertama punya mobil. Sampai yang lain, kalau mau ibu ngaret mana? Kenapa? Nanti gini baru betul. Asli ini biasanya santri lah ya. Cuma anak mudanya kan banyak Singapura, pokoknya bukan luar pulau, luar negara. Singapura, Cumana, Malaysia, pulang bawa budaya. Nah, Singapura itu cekok, bisa aku, tepakan mau ada ngambung nih, sampai mungkin dicegat yang dalam. Menengah, wah, yo, masuk dia itu begitu. Tapi Allah berfirman. Akhirnya ya sudah Pak, saya pulang ke malam ini ada sesuatu. Tak tidak tahu nggak apa Pak. Saya coba terus kecepatan penting. Apa yang bisa? Wah, atau satu kali beres, sopir saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi itu seperti saya namanya Pak Fadil, sudah tua jauh sama saya.
Terus ribut bang, boleh, ayo. Nah, gak tahu nih kalau mau dicegat anak muda itu. Ternyata temen arek kan begitu bolo atau waduh, pokoknya bawa alat ngumpul, masih bolo, masih berkotak, pranking. Loh, itu berdiri di jalan, di tengah jalan, kanan kiri tambah. Supir saya Pak Fatim, bapak, itu dia Pak. Ya apa macamnya Pak. Lu boleh boleh Pak. Lo itu boleh foto itu. Nah omongnya baca awakmu ya, malah bingung. Boleh kayu mundur, mau tambah. Boleh foto. Boleh Pak, tengah jalan, terus Pak. Tabrak awon ya, dengan kan. Gak usah pepet lampu ini tetap nyala, mesin nyala, aku sudah dukung. Terus satu tak beres. Saya turun itu sarung tak copot kalungan, tapi nggak doa. Saya itu nggak doa. Sarung tak kalungan. Terus saya itu nggak ngomong yang lain kecuali sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang nyekel itu jawab semua. Membaca anak Indonesia kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana cetak yang menang. Akhirnya aku ngomong, Mas mau lewat. Gede. Atau soto Pak. Assalamualaikum. Aku gepul lah. Begitu saya naik mobil liwat. Begitu liwat itu ada ngomong akal awalnya itu malah datang sampai langsung itu yang saya maksud. Orang itu pokok sholat jamaahnya tekun, khususnya isya sama subuh, ucapan sampai itu subhanallah. Itu ke orang kita, apalagi ke Allah kita nggak cosplay. Makanya sampai kalau pernah dicegat beda apa-apa, nggak usah nangis, percuma beda ditangisi, nggak ada belas kasihan. Sampai baca takbir apa istighfar apa asal, terutama assalamualaikum. Begitu apa itu? Beda motor beda. Mas, assalamualaikum Mas. Ya mesti bro. Ya. Kalau sampai nangis ya entek sampai. Nangis gak belas kasihan. Sampai assalamualaikum grogi. Itu kalau jamaahnya istiqomah. Nah kalau pada santri masuk baca Quran ya gak ketemu. Enggak loh. Tapi dibaca jadi maling kesuwen asprok. Makanya jamaah itu segalanya. Itu juga dunia dapat, akhirat juga. Makanya ini ada catatan, orang yang sholatnya memakmurkan masjid, berarti kan jamaah di masjid. Satu, membuktikan kebenaran iman seseorang. Jadi dia beriman itu bukan pura-pura. Karena ada orang, gak ada orang, dia jamaah di masjid. Kalau santri nurayat, ada pengasuh, gak ada pengasuh, waktunya dunia sholat jamaah di masjid, waktunya asar sholat jamaah di masjid. Itu hebatnya orang yang senang jamaah, memakmurkan masjid, imannya kuat. Yang kedua, orang yang senang memakmurkan masjid itu besok di akhirat akan mendapat perlindungan dari Allah. Di saat orang lain tidak mendapat perlindungan, orang yang senang jamaah ke masjid itu orang-orang yang akan mendapat perlindungan Allah. Pasti itu sudah. Hidupnya akan selalu dilindungi oleh Allah. Ini terusnya ini. Fasa ulaika ayyakunu minal
dia akan mendapat perlindungan. Yang keempat, orang yang jamaah di masjid itu akan mendapat ketenangan dan hormat. Saya coba hidup kalau pas banyak masalah, sampai dapat banyak masalah. Masalah remaja itu paling berat lah, masalah cinta remaja. Kalau sudah diputus cinta, masya Allah, rumput kayak mesti hilang. Sekarang rumput bisa, sekarang rumput kok. Makanya di saat hati ini galau, obatnya ini sebenarnya di masjid. Sholat jamaahnya di masjid, apalagi tahajudnya juga di masjid. Selesai. Nggak selesai. Sampai coba. Saabot-abote orang punya masalah selama aktif jamaah di masjid, secara berangsur-angsur pasti akan selesai. Ada bahasa yang menarik, selesaikanlah masalahmu di atas sajadah. Saya ulangi, selesaikan masalahmu di atas sajadah. Jadi kalau sampai merasa banyak masalah, banyak permohonan, waktu tahajud sujud terakhir sampai menangis kepada Allah. Nggak usah Arab, kalau memang belum bahasa Arab belum bisa. Indonesia nggak apa-apa, cuma jangan diucapkan di batin. Waktu sujud subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Artinya muni, ya Allah, ya Allah, bimbinglah hidup saya, ya Allah, saya banyak masalah. Terus sujud doa selesai baru Allah akhir. Doa boleh doa. Sholat itu batin bahasa Indonesia boleh. Yang nggak boleh itu diucapkan. Batal kalau diucapkan. Karena waktu sholat itu semuanya harus berbahasa Arab. Mengapa begitu? Karena itu bahasa persatuan. Makanya imamnya itu walaupun sudah asli orang Arab, makmum benjeng, mesti nyambung. Kalau sudah benjeng itu mesti amin. Gak mungkin innalillahi wa inna. Itu bahasa persatuan. Sholat yang khusyuk itu sebenarnya setiap baca sholat diterjemahkan di hati. Minimal Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hatinya terjemah. Tunjukkan jalan yang benar yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalannya orang yang bernikmat. Tapi hatinya yang muni nggak lesan. Lesannya ya bahasa Arab itu kalau bisa mesti khusyuk sholat. Coba kadang-kadang ada orang saking khusyuk sampai lari rakaat. Kalau sholat sendirian saking khusyuk pas sholat dhewean. Begitu sujud itu mikir, loh rakaat ini jangan malaikat itu kebablasan juga. Makanya ya khusyuk ini yang biasa, jangan terlalu khusyuk. Terlalu khusyuk itu ya elek. Karena makmum khusyuk ngalah imam, sholatnya sampai perut saya khusyuk. Memeses sholat. Mau makan akhirnya ngambil ruku, gak perlu. Begitu melek Mbak Imam itu sujud lah. Wanita solihah itu bagus, tapi terlalu solihah itu jelek. Kalau bojo tidak turu ya jilbaban. Tapi bingung sih mana. Di sikilnya itu mau kuping, boleh kuping ketemu jempolan. Jadi
Jadi kalau sholat ya memang kalau wajib bapak sholat sholat di kamar tidur sama suami ya jangan jilbab terlalu sholat 10 bengi nah rumah dari sana di siang akhirat itu kelihatannya kan baik tapi nggak baik itu kalau suami stres dia nggak stres sampai sarungan kok loh nggak apa-apa itu sampai jam 12 itu buka kamar nah rumah ya sih dari sana kan di siang yasin makanya orang yang aktif jamaah di masjid itu yang kedua mendapat perlindungan Allah di hari kiamat, yang ketiga mendapat ketenangan dan roh, yang keempat mendapat derajat dunia, derajat akhirat. Masya Allah, banyak orang nggak mulia tapi hidupnya dimuliakan Allah. Karena apa? Senang memakmurkan masjid di sepanjang. Ini kejadian langsung, langsung nyata di daerah sepanjang itu ada musola. Terus yang tukang nabu beduk banyak gue. Jadi kalau zuhur ditabur terus ada kelas bendino ya kowe adane yang ngene iki Allahu Akbar subuh tabuk betul ada Allahu Akbar wis kena kowe nang jadi makan kowe ambil kowe pada kowe lain maghdubi alaihim waladdallin. Nah ini siji aku hari itu berkata akhirnya masjid nurut dok kaji kabeh dari Imam Haji kalau Haji dari Imam betul apa masjid nurut masjid gede wong dulu. Nah ini bisa aku sampai nanti selalu sobat sih. Jadi mami tak dari mami ditulis. Jangan habis kita. Astagfirullah. Ini kenyataan. Yang nabu betul dan aktif di malam. Namanya itu Mbah Soleh. Suatu saat meninggal Mbah Soleh setelah dimandikan dikafani terus disolatkan. Iya masa dikirimnya Pak terus disolatkan. Waktu nyolati itu geger karena imamnya itu nggak takbir lagi. Mengapa imam nggak takbir? Bau harum menyenang harunya dan nggak pernah dia mencium bau harum ini. Jadi gak takbir tolak sumpah. Jadi kamu, ayo Pak, keluar. Namun ini siapa yang punya bau minyak wangi harum? Wah, Pak ya kamu Pak sholat beri minyak wangi. Baunya iya saya juga bau. Ternyata Masya Allah dicari itu sumbernya bau itu dari jenazahnya Mbah Soleh. Mau nangis semua, yang imam nangis, makmum nangis, mayitnya gak belok nangis. Sampai Mbah Soleh mayitnya nangis, amat tinggi, itu simrikis lah. Jadi orang yang aktif memakmurkan masjid jamaah di masjid, subhanallah.
punya derajat dunia, derajat Allah. Makanya mudah-mudahan kita ini selalu mendapat hidayah, sehingga enteng jamaah ke masjid, juga enteng memakmurkan masjid. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya minta maaf, saya ini nanti jam 10 harus ke Indonesia. Makanya sampai di sini, insya Allah kesempatan yang lain, kalau ada kesempatan nanti kita berjumpa kembali, dan mudah-mudahan panjenengan yang sekarang bersama-sama Nurul Hayat berjuang untuk Islam. Nurul Hayat itu alat, al-jihad itu alat, al-falah alat, al-hikmah alat, khotijah alat. Intinya yang sama, memperjuangkan Islam. Sampai yang aktif di NU itu alat, aktif Muhammadiyah alat, Salafi alat, supaya jangan tertipu dengan alat. Makanya sampai pelajari hadis Rasulullah, barang siapa yang mati dalam keadaan fanatik golongan, itu matinya jahil. Insya Allah wilayah kajian itu senafas. Yang namanya berjuang itu kalau pikiran, tapi nggak bisa berjuang. Sampai perlu tahu, yayasan saya Al-Jihad itu, saya pilih kepala ketua yayasannya itu tokohnya Muhammad. Saya kan milih. Yang lain itu berprotes, terus mungkin Muhammadiyah, tidak Islam, bukan Islam lain ini pada Islam, tapi Muhammadiyah lele itu masuk itu yono api yono kekurangan itu. Jadi saya memang sengaja gitu saya pilih yayasannya itu dari Muhammadiyah pokok Pak. Cuma kalau ngomong namanya apa asli sedari lawas. Nah, sedari lawas itu kan kalau pakai kulit banyak Muhammadiyah. Saya pernah selama di sana. Nah, sampai Muhammadiyah. Cuma saya istighosah melokui. Oke. Ya wis. Jadi lah istighosah itu melokui. Oh, Allah itu. Jadi anak buah si Muhammadiyah udah bingung. Bukan itu apa ya? Saya kalau dengan Muhammadiyah ya kayak Muhammadiyah. Saya itu nggak sakit dina. Aku seru dari seru. Tinggal LDI, jual orang ini. Kalau sekarang CS kita. Apa sih susahnya cari dulu? Tapi orang itu biasanya malah senang membenci orang. Padahal membenci orang itu ngapunten ya. Satu orang sangat benci, satu nikmat hilang. Dua orang sangat benci, dua nikmat hilang. Tiga orang dibenci, ya tiga nikmat hilang. Semakin banyak yang dibenci, semakin banyak nikmat yang hilang. Tak percaya sampai buktikan. Sampai di wilayah kerja di wilayah misalnya Nabi Nabi di wilayah punya musuh satu musuh sampai. Ustaz atau ustazah yang ngajak di sini musuhan mau berangkat ke wilayah itu gak mungkin mikir Pak Yai mulai itu gak mungkin. Sing diangen itu musuh itu. Mau berangkat ada ketek mana? Enak ketek yang wilayah. Stres karena punya musuh. Coba gak punya musuh, nyaman. Begitu sampai Nurul Hayat parkir sepeda motor lalah sebelah motor musuh. Musuh itu malah tinteng dengan motor musuh. Teman-teman pedes di sini. Stres. Makanya saya hidup gak punya musuh kecuali setan.
Karena Al-Quran dawuh aduh mungkin kalau setan. Selain setan jangan dimusuhi. Masya Allah. Ya harus nyampe. Beda itu biasa. Isinya dulu. Saya itu terus terang mas, sebelum dulu ditutup itu 2 tahun nyeramain dulu. Disuruh ke situ saya Pak Dekaro. Itu kalau langsung ditutup gak nyeramain dulu, bunuh diri. Itu apa sampai? Saya ceramah itu 2 tahun, gak sampai nginep loh enggak. Ya ceramah boleh. 2 tahun, terus itu toh Pak. Satu bulan sekali. Bidangnya itu kerjasama sama MI. Bidangnya itu ya namanya ekonomi. Jilbaban cuma Rofik combokan saya. Jadi saya ini gak iso gak dulu ke depan. Karena setelah Ramadan kalian menyinggung bahasa. Siapa mana? Ternyata anak-anak seperti itu, makanya orang memandang orang itu jangan cuma negatif. Sampai yang belajar kitab Al-Hikam, dan ada kitab Al-Hikam kan, katanya Pak Yai tadi. Sak api itu ono kekurangan, sak elek wong ono api. Saya itu baru dengan kita itu tahunya ya di Doli. Begitu ceramah selesai, ada seorang ibu Parubaya menghadap Pak Yai. Bulan ini pun ngerti, kelakuan elek itu pun ngerti. Pulau sampah masyarakat pun ngerti. Cuma pulau dari ini seperti itu. Mau sobat kalau aku itu gak iso. Ya no. Ulan itu gak ada anakku. Yang pertama mahasiswa, yang kedua saya, ketiga saya. Ulan berjanji sama Allah. Kalau 3 anak saya ini sudah sarjana S1, saya keluar. Oh, ini dawe kita. Jono Nabi. Dia kan mikir anaknya, maksa saja. Masya Allah. Makanya ketika saya pulang habis ceramah pertama, kedua kan setelah pertama pulang itu saya kaget, ngampir no kaget. Yai, ngampir Yai, lu mau jodoh, terus dia berburu. Kenapa Yai selalu harga? Makanya ojo gampang ngelok gitu. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu keluarga besar wilayah, mari bersama-sama berdoa semoga hidup kita selalu mendapat pertolongannya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Ampunilah dosanya kedua orang tua. Bimbinglah keluarga kami menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah, semuanya jadi anak yang soleh, salihah, manfaat barokah. Ya Allah, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun